Bismillahirrahmanirrahim. Jadi haji itu kewajibannya hanya satu kali seumur hidup ya. Itu pun tidak diharuskan secara langsung. Kewajibannya adalah dilakukan tarohi. Tarohi itu boleh ditunda. Hanya saja kebolehan menunda haji itu ada syaratnya. Syaratnya adalah ada kehendak, ada niatan melakukannya di masa mendatang. Jadi kalau sebatas menunda tapi nggak ada niatan melakukan ya nggak boleh. Ditunda asalkan ada niatan melakukan di masa yang akan datang. Maksudnya andai kata tahun ini atau sekarang saya punya uang untuk haji, sudah cukup, sudah mampu haji, itu boleh ditunda tahun depan, boleh, depannya lagi juga boleh. Asalkan ada niatan melakukan. Dan juga disyaratkan asalkan hajinya tidak menjadi sempit. Jadi haji itu bisa menjadi sempit. Bisa menjadi sempit artinya kewajibannya bisa berubah menjadi harus dilakukan seketika. Itu tapi bukan hukum asli ya, bukan hukum asli. Ada sebab-sebab yang mengharuskan haji harus dilakukan seketika. Misalkan nazar ya, nazar saya tahun ini nazar haji ya, berarti ya harus tahun itu. Atau haji qadha. Qadha itu ya melakukan haji tapi hajinya tidak sah, itu harus diqadha, harus diganti, dan mengqadha haji itu harus seketika. Atau misalkan ada kekhawatiran uangnya dicuri orang. Jadi kalau sudah mampu haji tapi khawatir uangnya dicuri orang, tidak aman, itu ya harus segera haji. Atau uangnya aman tapi khawatir rusak ya, hartanya rusak. Kalau memang ada potensi kuat kalau ditunda hartanya rusak, maka itu harus haji seketika. Ada satu pendapat yang lemah yang mengatakan bahwa orang yang mampu haji harus melakukan haji selama 5 tahun sekali. Karena memang ada hadis yang menjelaskan itu. Jadi orang yang sudah sangat kaya, dia kira-kira setiap tahun mampu haji itu diharuskan melakukan haji 5 tahun sekali. Itu tapi pendapatnya pendapat lemah. Kemudian untuk orang yang meninggal sedangkan dia memiliki kewajiban haji, maka hajinya harus diganti ya, diganti artinya dilakukan orang lain ya. Itu hutang, sama seperti hutang uang yang harus dilunasi. Jadi hutang ibadah itu harus dilunasi seperti halnya hutang uang. Nanti cara pelunasannya ya dilakukan oleh orang lain dengan harta yang ditinggalkan, harta waris yang ditinggalkan. Nah, sekarang kalau tidak ada harta waris gimana? Ada orang yang sudah kewajiban haji, dia meninggal, tapi saat meninggal dia sudah nggak punya harta. Itu hukumnya sunnah. Bagi para ahli waris sunnah melakukan sebagai gantinya ya, sunnah melakukan untuk dirinya. Itu yang disunahkan adalah ahli waris. Tapi andai kata ada orang lain yang tidak punya hubungan darah sama sekali melakukannya, itu juga boleh walaupun tanpa izin. Jadi ada orang meninggal, misalkan ada orang yang sudah kewajiban haji, dia meninggal, lalu ahli warisnya tidak melakukan karena tidak meninggalkan harta. Kemudian saya yang bukan apa-apanya melakukan haji atas nama dia, itu nggak apa-apa, walaupun saya tidak izin. Dan selain orang yang meninggal, ada juga orang yang tidak mampu melakukan haji sendiri, misalkan orang lumpuh ya, tidak mampu melakukan sendiri, dia lumpuh atau dia punya penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, itu juga harus digantikan oleh orang lain. Jadi ini yang kita bahas adalah menggantikan haji seseorang. Jadi orang yang lumpuh itu dia dianggap mampu haji kalau memang memiliki ongkos menyewa orang melakukan haji. Ongkos untuk menyewa orang melakukan haji, dan ongkos itu harus di luar kebutuhannya sendiri, di luar kebutuhan orang-orang yang harus dinafkahi. Pokoknya selama yang melakukan haji itu dia ibadah di sana, dia
dia maksudnya yang lumpuh ya, yang lumpuh dan orang yang harus dinafkahinya itu semua nafkahnya harus terpenuhi. Nah, ini orang yang tidak mampu haji dalam arti tidak bisa melaksanakan sendiri ya. Dia mampu tapi tidak bisa melaksanakan sendiri. Itu beda dengan mayit tadi, beda dengan jenazah tadi, dengan mayit orang meninggal tadi. Kalau orang meninggal tadi kan dijelaskan orang lain bisa melakukan walaupun tanpa izin. Tapi kalau ini orang yang lumpuh ini itu tidak bisa menghajikannya tanpa izin ya, tidak bisa menghajikannya tanpa izin. Jadi misalkan ada teman saya yang lumpuh, dia mampu haji, kemudian saya tiba-tiba haji atas nama dia tanpa izin tuh nggak bisa, hajinya nggak sah. Alasannya mengapa? Karena haji itu butuh niat, ya, ibadah haji itu butuh niat, dan orang ini walaupun dia tidak mampu melakukan sendiri, tapi dia masih bisa niat, masih bisa mengizinkan. Itu bedanya dengan mayit tadi. Kalau mayit itu kan sudah nggak bisa izin, mayit itu kan sudah meninggal, jadi tidak bisa memberikan izin. Jadi ada orang yang mau menghajikannya ya boleh-boleh saja. Kemudian rukun haji itu ada 6. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu artinya niat melakukan haji. Niat haji itu namanya ihram. Dan kewajiban ihram ini berdasarkan dalil innamal a'malu binniyat. Jadi ihram itu kan haji itu kan termasuk bagian dari amal, termasuk dari bagian dari perbuatan, dan setiap perbuatan, setiap ibadah itu hanya sah bila disertai dengan niat. Ini tafsiran hadis versi Imam Syafi'i. Dan niat itu seperti ibadah yang lain ya, hanya ada di hati, tidak harus diucapkan ya, tidak harus diucapkan, dan juga tidak harus mengucapkan talbiyah. Walaupun biasanya kalau ihram itu mengucap labbaik Allahumma labbaik, itu sebenarnya tidak wajib. Mengucapkan niat dan talbiyah itu hukumnya sunnah, keduanya sunnah. Jadi cara ihram adalah mengucapkan di dalam hati dan diucapkan ya. Nawaitul hajja wa ahramtu lillahi ta'ala. Aku niat haji dan aku ihram untuk Allah, labbaik Allahumma labbaik, itu sunnah. Jadi setelah niat ya, niat di dalam hati itu wajib, kemudian mengucapkan niat itu sunnah, lalu mengucapkan talbiyah itu juga sunnah. Baiknya itu dilakukan semua. Itu rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf itu maksudnya datang di sebagian tanah Arafah, dimanapun, tidak harus di tengah, nggak harus di pinggir, pokoknya kalau itu tanah Arafah berarti orang yang datang ke sana sudah dikatakan wukuf di Arafah, walaupun sebentar ya, walaupun dia tidur, bahkan walaupun dia tidak berhenti, dia cuma lewat saja, itu juga sudah dikatakan wukuf. Dan Arafah, wukuf di Arafah tergolong rukun itu berdasarkan hadis dari Tirmidzi yang bunyinya al-hajju Arafah. Jadi haji itu ya Arafah. Artinya biasanya hadis ini diartikan dengan rukun terbesar haji adalah Arafah.